tapi lu bisa lihat nih ketebalannya tuh. Artinya udah kemakan sekitar setengah senti lah. Jadi lu udah kehilangan sistem pengereman lu sebenarnya. Berarti tadi gue di tol tuh harusnya berapi sih. Bisa nggak lu buka kap? anjing. Dulu gue semua sendiri cuy. Gue baru sekarang aja ada anak gue. Meanwhile. Ya. Tapi mobil gue masih rapi nggak menurut lu? Rapi sih. Kenapa lu bisa bilang mobil gue rapi nih? Lu sebagai montir di sini nih. Alright, right people, selamat datang lagi di KRTV. Mereka bilang gua siapa? Lu halu, lu halu, lu halu. Hari ini kita akan bikin konten. Sebenarnya gue nggak gitu niat bikin konten kali ini, tapi gue pengen sharing pengalaman gue aja nih, John ya. Sekarang gue lagi ada di bengkel temen gue. Ini yang punya bengkel Mafia, John, di daerah Cinere. Yang katanya bengkel ini super rame dan paling murah di daerah Cinere Gandul ya. Nah, di belakang nih ada Fortuner gue yang kemarin habis kemalingan spion. Karena kemalingan kita nggak bisa servis mobil ya. Sekarang baru sudah dibeli spionnya, baru kita bisa servis. Anyway, sebelum kita masuk ke video ini ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan gua kemarin setelah kemalingan spion. Terima kasih juga yang sudah menghujat gitu kan, karena banyak banget yang nyala-nyalain gua. Soalnya gua parkir mobil di pinggir jalan. For your information, itu bukan di pinggir jalan ya. Maksudnya itu adalah masih area komplek gitu. Bukan yang kayak gua parkir sembarangan di pinggir jalan, di luar komplek gua. Itu di depan rumah gua persis, dan kebetulan depan rumah gua itu juga lagi ada pembangunan, dan gua kenal orang yang lagi bangun juga sama mandornya. Intinya adalah sama aja kayak lu pergi ke rumah temen lu gitu ya. Mungkin nggak kira-kira, bro, gua parkir di dalam garasi lo ya? Kan nggak mungkin gitu kan. Lu pasti parkir di depan rumahnya. Karena gua juga itu nggak lama ya, gua berapa lama doang gua? Paling cuma Sejam kali ya? sejam kayaknya. Iya, sejam karena kebetulan gue lagi mau ngirim liquid, jadi ada kiriman liquid. Why? Terima kasih buat yang sudah beli. Jadi mobil dikeluarin sebentar, terus gue pergi memang, tapi banyak anak-anak gue di situ, gitu ya. Jadi sudahlah, sudah lewat. Gue juga sudah ikhlas. Terima kasih buat semuanya. Maaf kalau ada kesalahan dari saya ya, gitu ya. Hari ini kita akan melihat kenapa Fortuner itu sangat laku di Indonesia, dan kenapa Fortuner itu sangat-sangat arogan. Ini dia jawabannya ya. Mobil gue lagi diservis setelah 10 tahun. Jadi gue beli ini tahun 2014. Which is sekarang udah 11 tahun. Gue beli ini tahun 2013, sekarang 2024, berarti udah 11 tahun. Dan ternyata ini mobil emang kuat banget sih. Selama gue beli Fortuner ini, puji Tuhan, alhamdulillah tidak pernah ada yang namanya trouble bikin gue ribet di jalan kayak mati atau apapun itulah. Ini Fortuner emang kuat banget, makanya Fortuner itu banyak peminatnya di Indonesia gitu. Apalagi yang diesel ya. Nah, ini kita ngobrol sama temen gue nih, yang punya bengkel Mafia Cinere. Nggak mungkin 10 tahun lu nggak pernah servis. Dia kaget. Enggak lah, lu sekarang lu punya mobil 11 tahun berarti. 11 tahun. 11 tahun, terus logikanya kan lo paling nggak ngerti-ngertinya lu. Iya. Lu lagi servis dimanapun itu ya, mau di Iya. bengkel resmi atau bengkel lu mau tempat lo ganti oli atau apa, pasti lu ditawarin servis rem gitu minimal gitu kan. Emang servis rem, tapi gue nggak pernah ganti kapas rem. Lu bayangin ini kenapa gue tiba-tiba bahas rem? Ternyata ya, kemarin kan karena apa namanya? Karena mobil gue habis dimalingin spionnya ya, gue belum bisa ke bengkel. Nah ini waktu gue kemarin udah pasang spion, terus gue manasin mobil, bunyi remnya, cicit. Gue Ya, kira lu ada sekarang tikus. gimana nggak bunyi bro? Kenapa, Udah nggak ada sama sekali kampasnya. Kampasnya udah habis. Udah besi ketemu besi, jadi si brake pads ini dia udah ketemu sama brake disc-nya di situ. Jadi besi ketemu besi ya, makanya bunyi cicit. Lu bunyi doang mending, harusnya berapi. Logikanya kan gitu. Logika ini kan di sini ada ya kalau orang umum nyebutnya kampas rem kan. Iya. Di sini ada kanvasnya yang dimana itu ya buat ngeremnya dia, buat meredam dia Iya, segala iya. macam. Lah sekarang lu udah besi ketemu besi. Jadi tadi tuh bengkelnya kan sebenarnya tutupnya jam 6 ya. Sekarang udah jam 7 nih cuy. Ya, jam 7 kelihatan kan? Ah, gue bilang pokoknya bengkel lo harus buka karena yang punya Mafia Cinere nih. Lihat tuh Mafia. Nah, Oke, gua masih nggak masuk akal gua. Gue bilang ini mobil gue ya, John, udah bunyi-bunyi remnya. Gue percaya cuma sama bengkel lo karena memang bengkel, nama bengkel lo YT ya. YT Auto Service. YT Auto Service di Cinere ini gue percaya sama dia. Enggak, gue Mobil inget gua- lu kan pernah kesini 2 tahun lalu lah ya. 2 tahun lalu, kalaupun itu ada servis rem pada saya, gue lupa deh itu ada servis rem aja. Kayaknya ada. Ada ya? Tapi nggak ganti kampas. Iya, iya, iya. Which is kampas rem gue ini kenapa Fortuner gue bilang tadi Iya, iya. banyak banget minatnya, baru diganti. Lu lihat ya, ini original nggak? Ini originalnya. Original nih. Nah, ini yang replacementnya kita pakai merek Bendix, tapi lu bisa lihat nih ketebalannya tuh. Kelihatan nggak lu? Iya.
artinya udah kemakan sekitar setengah senti lah, 0,5 mili sampai 0,7 mili. Jadi lu udah kehilangan sistem pengereman lu sebenarnya. Berarti tadi gue di tol tuh harusnya berapi sih sebetulnya ya. seharusnya berapa ya? Iya, kalau apalagi misalnya lu kenceng. Tadi kan lu bilang ke sini, lu nggak berani ngebut. Ya benar. Tapi kan gua nggak expect kalau lu udah besi ketemu besi. Gue udah bilang sama lo kan, serem kan? Normalnya belum ketemu besi sih biasanya. Normalnya ya. Jadi kalau misalkan apes-apesnya kalau tadi gue di jalan itu Iya. apa efeknya? Efeknya mungkin gini. Mungkin ya kalau lu kemarin misal lebaran ini atau lu ada liburan keluar kota segala, ya ini nggak sangat tidak safety sih. Bisa blong nggak? Ya blong dan gini logikanya lu besi ketemu besi antara dia keluar api, panas segala macem. Besi panas itu kan atau bahan apapun ini metal ini panas, lu ada titik muainya juga. Bisa-bisa kan nggak ketemu tuh karena dia lagi memuai rem. Iya. Jadi nggak ada yang ngerem. Nggak digerem. Nggak ada yang ngerem bro. Gue pakai ban gede lagi ya. Iya. Ban gede, ini kan ring 18 tapi bannya tebel nih. Lu lihat cuy. Ini kondisi remnya. Brake discnya lagi dibubut dan brake discnya udah baret parah juga kata anak-anak tadi semua. Tapi itu aman nggak kalau dibubut? Aman. Jadi bubut itu ibaratnya brake disc itu kan lumayan tebel ya. Lo kayak seumur hidup lo mobil mungkin punya kesempatan dua kali. Kan dia akan kemakan 0,1 pas dibubut itu kemakan 0,2. Habis gitu? itu ganti sih sebaiknya. Tapi ini waktu gue pertama kali beli, memang dari Toyotanya udah pernah ganti brake disc juga kalau nggak salah ya. Gue lupa deh. Mobil gue yang ini atau yang Mercy? Yang Mercy sih udah pasti udah gue ganti karena dari awal Mercy gue beli itu dari baru ya, Grace dari showroom itu selalu bunyi remnya cuy. Alasannya mereka karena rem Mercy yang tipe baru ya, tipe keluaran terbaru itu emang sistem pengeremannya bunyi. Gue juga nggak tahu tuh ya. Gue percaya sih Fortuner tuh awet semua barangnya dan dari mesin apalagi yang diesel gitu ya, gue percaya banget. Cuman kan itu keseluruhan ya. Ini kan bagian kecil gitu. Ini bagian kecil dan ini tuh sebenarnya salah satu bagian dari pengereman ini, bagian dari lo ngerawat mobil sebetulnya gitu. Yang pada dipakai. Ya, anggap aja deh gini, lo 5 kali servis, 5 kali tune up, 5 kali ganti oli, di momen itu lo pasti harus udah ada gitu loh perawatan. Tapi basic rem ini. Normalnya orang ganti kampas rem itu berapa lama? Saran gua buat apalagi ini mau kalau ini beneran dari pertama ya, gua Ini kilometernya ada 100.000 lebih ya? 100.000 tapi kan lu jalan lu gila, lu bukan mobil ini nggak mobil di rumah kan? Dulu ya, Ya, sekarang ya. udah jarang. Ya. 1 tahun setengah belakangan mobil ini sangat jarang dipakai cuy. Oke. Iya, jadi paling gua kayak ke tempat lu cuma ganti oli, Iya. purging, terus juga remap doang yang terakhir itu kan. Ya. Harusnya dengan kondisi gini ini udah begini mungkin 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan lah. Harusnya. Lu gejalanya udah ngerasa belum? Gua udah gak pernah nyetir lagi, John. Lu ngerasa nggak 2 bulan 3 bulan lalu? Dia supirnya udah beda. Oh. Gua udah ada driver baru. Oh. Sanggo udah naik jabatan sekarang. Wah ngeri. Udah ke Eropa, udah naik jabatan. Nggak, Enak tapi- gak kerja sama gua? Hah? Lu dari mana? Belum kerja setahun ke Eropa cuy. Siapa? Mantep gak? Siapa? 3 minggu, woi. Enggak, lo intinya kalau rem ya saran gua buat teman-teman juga sih yang denger ini, yang nonton ini, apa ya, rem tuh kayak Penting gak penting? Penting. oh, penting. Jadi sebelum lo brake pad itu ibaratnya umurnya cukup panjang sebetulnya. Ya karena dia Normalnya berapa tuh? Ya normalnya lo kayak setiap servis mobil usahain juga lo servis rem ya. Gua nggak Servis bilang rem tuh ganti paling brake pad. ganti Enggak, oli, servis rem tuh lo bersihin semua Oh, sistem servis. rem ini. Karena kan pasti ada debu-debu, ada batu-batu, ada lumpur, lo ngelewat, abis itu lo apalagi kemarin kita habis musim hujan panas, Iya. hujan panas, kotoran Ada apa endapan semua. lah ya. Iya, lo lihat baru megang bentar udah belepotan kan, Iya, iya. ibaratnya. Jadi kotoran-kotoran ini ketika lo servis rem tuh bersih semua. Rem lo bener lagi, rem lo pakem lagi, kan di setting juga. Belum lagi di dalam ada minyak remnya, ada apa semua. Iya, Kan iya. artinya itu satu kesatuan yang nggak bisa lo pisahin dari the whole package-nya ya perawatan mobil sebenarnya. Berarti kita masih selamatin sama Tuhan gitu ya. Iyalah. Kita lihat-lihat dulu cuy. Ini mobil gua, coba lu sebagai pemilik bengkel ya, dan lu sebagai anak drag. Jadi dia anak drag. Kemarin dia nawarin gua mobil lu turunin drag aja diesel kan. Kemarin banyak juga nih buat temen-temen yang Iyalah. nyaranin gua buat turun drag diesel gitu. Iya. Paling cuma ganti ban doang ya. Ganti ban. Ganti ban, atau kalau lu mau ganti model, ganti velg terus gua pendekin. Hilang semua nih yang berat-berat. Simple ya kan. Tapi butuh biaya berapa sih kalau gua harus merubah ini? Kalau diesel Start kayaknya berapa, buat start? awal ya. Iya. Gua nggak bahas ini yang ekstrim ya. Iya. Misalnya anggap mobil standar ini kita ikut di 200 meternya mungkin ya ini bisa 13 detik sih.
lewat tuh, nggak ada kelasnya. Jadi lo belum nyampe. Di remap mungkin bisa di 12. Udah remap? Dari map. Udah. Ini bisa 12 asal weight reduction-nya maksudnya kita standar atur semua. ini nggak diapain 13 Asal detik? di remap. Asal remap? Asal 12 remap. detik? Remap sekarang kita jago-jago semua kan. Iya, iya. Jago-jago semua dan Tapi remap ada jangka waktunya bukan katanya? enggak sih. Remap tuh ya ada kebutuhannya. Kenapa? Karena harusnya lo remap di kondisi mobil lagi bagus-bagusnya ya. Lo habis purging, habis ibaratnya habis lagi tune up. habis perawatan yang baik. Iya, iya. Nah, itu di remap, datanya lagi dapet yang bagus. Nah, nanti kan jalan sebulan, 2 bulan mobil lo kotor lagi apalagi. Harus di remap Data lagi? itu udah nggak sinkron sama kondisi mobilnya Iya, kan. iya, iya. Makanya lo harus di remap lagi gitu. Iya, iya. Dia habis berapa anjing tadi belum ngomong? Ya cepet lah buat awal mah. Cepet. Emang kalau bos ini ya ngomong Enggak, itu udah wajar banget. anjing sepele banget ngomong. Enggak, itu cepet. bedanya diesel sama bensin. Gitu, lo diesel part replacement-nya ini banyak banget. Coba kita lihat, kita buka ya nih mobil. Kita lihat nih, kita review sekalian mobil gua nih setelah 11 tahun dipakai. Bisa nggak lo buka kap? Anjing, dulu gua semua sendiri cuy. Gua baru sekarang aja ada anak gua. Meanwhile, Ya. Pencet. Nah. Jadi dia teman gua zaman gua susah juga. Yoi. Ya, zaman hip hop dia produser musik gua juga. Mobil udah 11 tahun begini nih. Kita servis dulu hari ini. Nah, kan Nggak pernah lo buka ini. jarang dibuka. Tadi baru dibuka sih pagi. Tuhan kami. Bersih nggak? Ganjel ya? Coba ganjel dulu tolong. Kondisi bagaimana? Nah, ini kondisi mesinnya setelah 11 tahun. Enggak, lo gini aja. Paling gampangnya misal pertama. Banyak lah Fortuner yang kesini kan pasti pertama main di udara dulu nih. Ini ganti semua turbo kit, open air filter segala. Itu aja udah yang flex style. Ini berapa nih? Turbo kemarin gue baru masangin punya temen gue, lo kenal juga sih orangnya. Itu dia, kenapa gue bisa bilang cepet, patokan gue dia bisa nyampe 10 detik kan sih. 200. Detik mobilnya, 201 meter 10 detik. Dan itu baru early banget itu sebenarnya. Itu stage 1 banget. 100 juta? Lebih Nah, mahal terus dari satu. bensin berarti ya? Lebih mahal. Bensin lo akan banyak urusan teknisnya kan. Dan rata-rata plug and play semua ya? Plug and play semua. Iya Dan kan? tapi kalau udah ekstrim, wah udah beda Baru- cerita baru deh. settingan Engine dalam swap, sininya ya? Ganti semua. Jadi ini ganti gini berapa nih? Ganti satu-satu bisa nggak sih? Setahu gua nggak. Jadi lo bisa ganti turbo kit yang flex. Itu udah sama apa namanya? Piping dia semua itu sekitar 20-an setahu gua. 20 Itu juta? masih level biasa loh. Lu belum pakai turbo yang expertnya. Gue pengen tahu deh, misalkan kan banyak banget nih teman-teman juga atau royal people yang mau beli mobil, khususnya diesel nih, karena lu kan lagi di depan diesel nih. Apa sih yang harus dilihat di pertama kali waktu lu mau ngambil mobil bekas gitu ya? Yang pasti tadi tuh yang kita bahas rembes-rembes semua ya. Heeh. Sekarang gini logikanya aja, lo mobil saya tahun berapa lo incer? 2015 Iya. misalnya. Atau sekarang berapa? 2014. Anggap gini deh, ada bahasa paling lo harus tahu ya teman-teman juga, peremajaan. Berarti lo harus tahu kalau lo beli sekarang 2014, anggap lo beli mobil tahun 2019 aja. Nah, lo harus teliti tuh. Ini orang sebelumnya dia merawat mobilnya dengan apa enggak? Lo lihat track recordnya. Kalau enggak, lo akan jadi korban peremajaan. Ngerti nggak? Oh iya. Karena bisa jadi, misal ini misal aja. Orang punya Fortuner, tapi kan ketika dia harus peremajaan 5 tahun, misalnya anggap aja kaki-kaki atau ada di sektor mesin yang harus udah dilakuin peremajaan ya, ngelihat biayanya estimasi, Lumayan. Tapi overall menurut lu mesin gue gimana? Ya Ini untuk setelah mobil 11 tahun. 11 tahun sih Terawat ya? Belum ada. paling nggak rembes-rembesnya nggak ada. Nggak ada rembes ya, kalian bisa lihat ya. Mobil saya tidak ada rembes, jadi Lo lihat selipan sini nih, kering. nggak ada rembes kan? Kering. Karena gue cukup merawat mobil. Iya. Iya. Itu pentingnya ngerawat mobil. Jadi jangan sampai tunggu ada nggak enak, tunggu sampai rusak. Nah jangan. ini beda case ya. Kalau karena mobil gue ini jarang dipakai, jadi kan kadang-kadang mobil jarang dipakai, kita pikir remnya ini nempel kampasnya kan. Iya. Bukan karena kampasnya habis, ngerti nggak maksud gue? Nggak, gue pikirnya kayak gitu. Oh, I see. Ya kan lu ngerti nggak sih kalau mobil jarang dipakai, Iya. dia kan bisa nempel kan, Nempel. kampas ke piringannya kan. Ada juga yang kayak gitu, tapi biasanya itu tuh yang habis nerobos becekan, nerobos banjir, Oh. terus langsung ngerem aja, Iya, lo nggak iya, cuci. nempel ya. Ada pentingnya sebenarnya setiap angkat sebetulnya. Itu ada pentingnya. Iya. Gue pribadi, kalau gue udah tahu nih hari ini gue nerobos banjir, udah gue hari itu juga atau besok gue udah cuci steam angkat. Tapi- Karena lo nggak pernah tahu kan kotoran banjir kayak Iya. air. Lu kalau ganti oli sih berapa di? Ganti oli gue untuk Katanya ini paling murah nih bengkel di Cinere nih. gue Lu bisa klaim itu paling murah? Kenapa? bukan kenapa, jadi kultur gua yang gua
coba edukasi buat teman-teman semua ini, gue nggak pengen kita bicara perawatan mobil ya, atau bahasa profesional servis berkala lah ya. Servis berkala gue nggak pengen orang tuh cuman ganti oli doang. Jadi dalam servis berkala itu gue ada proses, ya ada ganti oli di dalamnya, tapi tune up itu gue selalu jadiin satu. Oh, jadi satu paket ya? Gue bisa jamin mungkin 99,9% di sini gue semuanya pasti paket. Jadi nggak pernah gue pretelin lo ganti oli doang ya, gini nggak pernah. Ganti oli doang berapa, ganti tune up-nya berapa? Tapi udah lu jadiin satu ya? Udah jadiin satu. Berapa Kenapa? Karena ya itu gue paling murah. LCGC paling nggak itu 749 lah. 749. Mobil Avanza Xenia yang 4 liter itu gue udah pakai oli brand mobil ibaratnya. Oh, mahal tuh. Lo bayangin, maksud gue kultur di kita, menurut gue ini warga Indonesia sih menurut gue. Setelah gue buka bengkel dan gue banyak survei, banyak cerita sana sini dengan teman-teman bengkel juga segala macam, ada kultur bahwa servis mobil sama dengan ganti oli itu kuat banget sih bro. Servis mobil sama dengan ganti oli. Iya, itu kuat banget dan sebenarnya Emang basic gitu sih orang Indonesia. iya, nah gue cukup 1 tahun 2 tahun pertama ini gue benar-benar struggling untuk educate. Gue bukan struggling ini, cuman edukasi ke mereka. Ibaratnya gue banyak bikin artikel, gue banyak ngasih pemahaman ke orang-orang pada saat itu, terutama range di sini lah, daerah Cinere dan sekitarnya, Jakarta Selatan lah. Dan orang datang ke sini, mereka udah tahu, oh gue selalu gue jabarkan gitu loh di paket-paket yang gue provide. Apa aja isinya? Iya, jabarkan dan mereka tahu ke sini jadi udah demanding. Mbak, ini bener ya kalau 749 itu dapat ini. Ya, that's it. Gua bukan tipe bengkel yang kayak bukan nyembunyiin ya, sorry. Jadi lo ada biaya tidak terlihat gitu. Iya, di depan lo karena jangankan nyampe situ, kita aja makanya lu lihat tadi ada ibu-ibu. Karena itu yang gue ciptakan di sini, lo perempuan pun nggak no worries kesini gitu. Enak. Ya. Sini karena udah tutup aja nih, berarti ini mobil yang kita bisa lihat dikit ya. Nah, mobil. Contoh nih, ini satu nih Civic, misal ya. Ini Civic diapain nih? Overheat, bisa jadi orangnya telat ganti oli atau telat perawatan semua. Ini mobil drag nih. Yoi. Ini ceret nih? Ceret. 9 detik bro. 9 detik nih? Yoi. Gokil. Abis berapa tuh? Wah, udah. Ini gue udah tangan keberapa ya? Maksudnya tangan keberapa, dan ini punyanya ada pembalap senior juga, Opa. Ini gue yang rawat mobilnya. Oh, lo yang rawat sekarang? Tapi udah setahunan nih hiatus. Hiatus anjing. Biasanya di sini ada mobil juga kan, Civic ya? Ada. Itu Nova ya? Di rumah gue, City. Oh, City ya. Oke, jadi ini tadi pokoknya intinya begitulah ya. Ini kemarin gue juga baru ganti ganti aki, terus juga udah ganti oli ya kan. Aki sama lu jangan remehin aki. Aki juga ada kayak trik-trik tips. Makanya gue pakai aki kering sekarang. Emang lebih mahal tapi lebih free maintenance kan. Gue kasih saran dikit kalau aki. Gue punya mobil gue sendiri Hyundai kan. Mobil gue sendiri Hyundai, dan lo tau lah kayak Sopine Drive segala kan itu jagoannya aki lah ya. Mahal. Orang Sopine Drive datang dan dia amazed sama gue. Pak, ini nggak pernah kenapa-napa. Enggak mas, gue kenapa? Ternyata aki gue baru ganti, pertama kali ganti aki gue 5 tahun. Oh iya? Karena gue ibaratnya bahasa kering tuh kalau dari standar. Aki kering. Gue seumur hidup gue mobil Avega gue tahun 2012 sampai sekarang gue baru ganti aki 3 kali. Orang tajir mobilnya tetap Avega anjing. Nggak mau beli mobil sih. Jangan lihat Avega ya, lihat mesinnya dong. Anjay. Mobil dari mulai gue kenal dia ya, dari belum nikah kita udah ada 15 tahun berarti itu mobilnya. Udah 2012. Nggak mau ganti, udah punya bengkel nih, udah beli ruko 2 biji ya. Jadi enak gitu punya teman sukses ya, harus disupport, jangan saling jatuhin gitu. Ya dong. Harus. Ya kan? Harus. Kadang banyak orang temen yang mau sukses, kita nggak boleh kalah lebih sukses. Kita nggak boleh temen sukses itu. Maunya kita hancurin temen gitu kan. Banyak yang gitu. Jangan. Intinya nih mobil gua terawat lah. Anjir. Ini lu tinggal rapi-rapiin semua. Tadi gue sempet nanya sama gue habis dipoles. Harusnya umumnya udah rada turun warna. Iya dong mobil. Terus juga ini lampunya baru gua rapiin, John. Kemarin kan bisa nggak sih? Nggak bisa, tapi alay lah kalau facelift. Anjing maksa banget. Ini tipe yang paling keren. Iya. Kenapa ya? Gue bukannya, ya sorry nih buat teman-teman yang VRZ ya. Tapi menurut gue paling gagah Fortuner yang memang VNT Turbo. Oh, nih, brake disc nih. Oke. Nih. Nih. Oh, lo lihat mulus. Disc brake. Yang sebelumnya ini hancur banget sih, tebelnya. Oh, tebelnya masih tebel ya? Ini masih bisa 1 kali lagi lah. Kalau enggak, dia udah jaraknya juga udah susah. Oke. Pasang nih. Oh, lu bisa jadi lu bisa apa ya sini? Bubut. Gue intinya sebenarnya semua general service lah intinya buat ngerawat mobil. Bibit. Guys, siapa tahu ada yang mau nawar mobil, tapi gue paling serem kalau ngomong mau nawar mobil di depan mobilnya, ntar mobilnya ngambek.
Jangan. Enggak, ini kita lihat lampunya baru ganti. Kemarin kan banyak yang ngecengin tuh. Lampu gua mengsedih, ada embunnya. Sekarang udah keren. Gua baru ganti proyektor lagi. Pakai apa nih? Lu lihat tuh lampu gua tuh. Lu lihat tuh lampu gua, proyektornya udah yang laser sekarang tuh cuy. Udah kayak mobil zaman now, proyektor laser tuh. Udah laskar sinar juga tuh. Lihat tuh. Tapi nggak jadi OG lagi dong. Nggak apa-apa. Oh, lampu doang. Lampu doang, diremajakan tuh. Oke, ini sekarang kita pasang dulu. Ya intinya gitu ya. Kalau dari gua, lu ini jangan kemana-mana lah. Nih mobil perjuangan. Gue juga sama lah. Gue nggak akan kemana-mana mobil. Ini mobil kesayangan gue, mobil pertama yang Lu gue mau beli. punya 5 lagi, gue udah don't give shit kan. Punya Iya, lu. bener setuju. Nah ini ya, lagi dipasang. Butuh lampu gak lu bro? Tuh jangan sampai salah, lu kebalik masangnya ntar. Tapi mobil gue masih rapi nggak menurut lu? Rapi sih. Rapi ya? Kenapa lu bisa bilang mobil gue rapi nih? Lu sebagai montir di sini nih? Ya rapi. Lihat di bawah-bawah tuh nggak ada rembes-rembes. Terus? Ini udah gantian lah. Bagus ya tuh ya? Bagus ya. Bagus ya? Iya. Ini harga mahal nih kalau Iya. dijual nih ya. Oke, thank you ya. Iya.